Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Imli Arbani Munte di Learning with Himatif. Himatif USU ya, jangan lupa. Hari ini kita ada di pertemuan dasar pemrograman yang ke-6, itu dengan materi array dan pointer. Jadi array itu dia adalah sebuah variabel yang bisa menampung banyak data. Tapi ciri-cirinya itu harus sama semua tipe datanya di dalam satu variabel. Dan pointer adalah variabel yang mengakses alamat memori dari sebuah variabel atau sebuah data lah, itu bisa dibilang. Jadi untuk contoh lebih jelasnya bisa langsung aja kita coding ya di Visual Studio Code. Nah, ini saya sudah membuka aplikasi Visual Studio Code saya. Jadi langsung saja seperti biasa include IOStream, lalu using namespace std, lalu in main. Nah, di sini cara penggunaan array itu sintaksnya seperti ini. Tipe data, nama variabel, lalu di sini kita menggunakan index. Nah, jadi untuk contohnya, untuk sintaksnya itu lebih kurang seperti ini. Dan kalau ingin menggunakan deklarasi dengan cara seperti ini sintaksnya, tipe data, nama variabel, lalu index sama dengan buka kurung kurawal, lalu jika tipe datanya in dia langsung angka seperti ini. Kalau tipe datanya char, dia menggunakan tanda petik A, 1, B, dan seterusnya. Lalu kalau string dia tipe datanya kita menggunakan seperti ini, lalu world. Nah, kira-kira seperti itu. Di sini kita juga menggunakan tanda petik. Hai. Nah, kira-kira seperti ini untuk sintaks dari variabel. Jadi untuk lebih jelasnya kita langsung masuk saja ke contohnya. Jadi contoh dari array itu seperti ini, in array, indeksnya itu adalah berupa angka. Jadi berapa banyak data yang akan kita masukkan ke dalam sebuah array. Itulah fungsi indeks. Jadi kalau di sini kita memasukkan 5, lalu kita isi di sini itu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dia akan menjadi seperti ini kalau kita ingin mengisi variabel dari array tersebut. Itu 5 data. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 dengan indeks 5. Tapi kalau kita ingin memanggilnya itu dengan cara cout array, masukkan indeksnya, dia dimulai dari 0. Jadi kalau di pendeklarasian itu 5, maka jumlahnya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau dia dipanggil atau di output, itu indeksnya dimulai dari 0. Jadi 0, 1, 2, 3, 4. Jadi ini isinya cuma 3 sampai 0 sampai 4 isi data array ya. Jadi kira-kira satu variabel array ini dapat menampung isi data sebanyak 5 kalau dideklarasikan, tapi kalau dipanggil atau di output dia hanya dapat menampung 0 sampai 4 indeks. Jadi supaya lebih jelasnya kita tes saja, kita run. Nah, kalau indeksnya 0 itu yang keluar 1. Kalau indeksnya 1, yang keluar itu 2. Kalau indeksnya itu 4,
yang keluar itu 5. Nah, apa yang terjadi kalau indeksnya itu 5, yang keluar itu 0. Karena dia sudah melebihi batas dari variabel atau pendeklarasian array tersebut. Sedangkan di sini 5, dia sudah pas 5, tapi kalau di sini seperti yang saya bilang tadi, kalau di output dia itu dimulai dari 0, 0, 1, 2, 3, 4, tapi kita menginginkan yang indeks yang kelima, di mana di sini tidak ada indeks yang kelima, melainkan 0, 1, 2, 3, 4, maka dia akan keluar 0 kalau kita menginginkan atau mengeluarkan indeks yang kelima. Jadi seperti itu. Tapi bagaimana caranya kalau kita ingin mengeluarkan semua isi dari satu variabel array ini? Caranya dengan cara kita gunakan pengulangan for. For in i sama dengan 0, i lebih kecil dari array dot size i plus plus, atau bisa kita bikin aja di sini 5. Nah, seperti yang saya bilang, lalu cout di sini array gunakan i, indeksnya dikasih i. Array-nya dikasih indeks i seperti ini. I itu merupakan angka, jadi angka 0 terus sampai sebanyak 4 kali. Jadi dia akan keluar 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kasusnya itu seperti ini. I sama dengan 0, array indeks i itu 0, berarti array indeks 0 berarti 1. Lalu naik lagi ke atas, i tambah 1 sama dengan 2, 1. 0 tambah 1, 1. Jadi array i 1. 1 lebih kecil dari 5, true, masuk kemari. Jadi array i itu 1, berarti array indeks ke 1 itu 2. Lalu balik lagi ke atas, 1 tambah 1, 2. Lalu 2 lebih kecil dari 5, true, masuk ke sini. Maka array i sama dengan 2, array indeks kedua itu 3. Lalu balik lagi ke atas, 2 tambah 1, 3. 3 lebih kecil dari 5, true, berarti masuk kemari. Array i sama dengan 3, array indeks ketiga itu jawabannya 4. Dikira-kira seperti itu. Jadi bagaimana kalau kita bikin sama dengan yang seperti saya bilang tadi, yang angka terakhirnya berarti menghasilkan angka 0. Nah, seperti ini. Karena dia sudah melewati batas indeksnya. Kenapa? Karena indeks kalau output itu dimulai dari 0 dan diakhiri dengan total pendeklarasian ini dikurang 1. Jadi kira-kira seperti itu. Dan bagaimana kalau kita ingin memasukkan data ke dalam array? Itu kita bikin caranya seperti ini. Kita buat array 5, lalu kita gunakan in i sama dengan 0. Di sini kita buat 5. Nah, setelah itu kita buat for-nya ini 2, satu untuk memasukkan input dan satu untuk mengeluarkan data. Jadi di sini cout angka i. Di sini kita bikin cout output. Line lalu titik koma. Nah, di sini array salah. Nah, dah. Lalu di sini kita inline lagi. Nah, di sini itu tempat kita menginput data ke dalam variabel array itu. Jadi caranya cout masukkan angka ke i, angka indeks ke i, lalu titik koma, lalu cin, lalu array. Nah, di sini kita juga menggunakan i, dimana i tadi itu 0, jadi kita masukkan dimulai dari indeks ke 0 sampai ke seterusnya. Jadi kalau kita run, nah
Di sini masukkan indeks ke I, cuma masih kurang bagus. Di sini kita buat lagi tanda titik koma. Nah, seperti ini. Lalu kita run. Nah, jadi dia sudah cantik. Masukkan angka indeks ke 0 itu 1, indeks ke 1 itu 2, 2 itu 3, 3 itu 4, 4 itu 5. Nah, maka outputnya akan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi kira-kira seperti itu penjelasan Ray dari saya. Kalau kalian ingin pelajari Ray lebih lanjut, ada di website di deskripsi. Itu bisa juga dari W3 School, dan juga dari mana HackerRank juga bisa kalian pelajari. Dan selanjutnya kita masuk ke pointer. Nah, sintaks dari pointer itu seperti ini. Nah, nama variabel ini type data. Nah, jadi kira-kira seperti ini. Pembedanya antara variabel biasa dengan pointer itu dia menggunakan tanda bintang sebelum nama variabelnya. Jadi langsung aja kita masuk ke contohnya, itu in bintang angka 1. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita cout angka 1 itu berupa alamat memori. Karena fungsi dari variabel pointer itu menampung alamat memori. Jadi kalau kita cout-kan angka 1 seperti ini, dia akan mengeluarkan alamat memori. Tapi kalau kita menggunakan bintang seperti ini, dia akan mengeluarkan data dari variabel angka 1 tersebut. Karena di sini saya tidak ada mengisi data dari variabel angka 1 ini, variabel pointer angka 1 ini, maka di sini juga akan kosong karena dia bernilai 0. Tapi bagaimana cara kita mengisi data ke dalam variabel pointer ini? Itu dengan cara kita buat variabel terlebih dahulu in angka 2 sama dengan 10, lalu di sini kita buat menjadi dan angka 2. Jadi seperti ini. Kenapa saya menggunakan dan? Seperti yang saya bilang tadi, kalau kita menggunakan deklarasi bintang angka 1 ini berarti dia mengakses alamat memori. Jadi alamat memori harus disamadengankan dengan alamat memori supaya dia bisa saling terhubung. Tapi kalau alamat memori disamadengankan dengan data, dia tidak akan terhubung. Oleh karena itu, kita samakan dia alamat memori dengan alamat memori. Jadi setelah sama, maka kalau kita run juga angka 1, maka hasilnya itu alamat memori dari angka 2. Kalau untuk penjelasan lebih jelas seperti ini, kita panggil alamat memori dari variabel angka 2. Nah, ini alamat memori dari variabel angka 1 pointer tadi, ini alamat memori dari variabel angka 2. Tapi kalau kita menggunakan seperti ini, bintang seperti ini, maka hasilnya akan berubah menjadi data dari variabel angka 2. Dan kalau ini kita hapus, maka dia akan sama-sama menampilkan data. Jadi kalau misalnya ini angka 2 diubah sama dengan 11, ya ini kita ganti 5 saja, maka hasilnya akan berubah. Variabel angka 1, pointer angka 1 tadi itu berubah, dan variabel kedua angka 2 itu berubah. Sama-sama berubah dua-dua. Jadi tidak hanya angka 2 saja yang berubah. Kalau kita bikin ini tetap sama. Nah, alamat memori tetap sama, tapi datanya yang berubah. Nah, seperti ini. Dan kalau misalnya angka 1, kita pointer. Nah, jadi kalau misalnya bintang angka 1 sama dengan 1, lalu yang kita ubah itu cuma pointernya, maka kalau kita run dua-dua masih error karena saya caps block. Dan kalau saya hilangkan blocknya, nah maka dia akan terikut untuk dua-dua. Jadi tidak hanya variabel angka 1 saja yang berubah nilainya, tapi variabel angka 2-nya itu juga berubah. Kenapa berubah? Karena mereka sudah seperti saya bilang tadi, mereka itu menjadi sebuah kesatuan. Jadi kalau satu berubah, ini juga berubah.
Jadi kalau ini berubah, ini juga berubah karena mereka udah menjadi sebuah kesatuan. Jadi mungkin itu penjelasan singkat dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila saya ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Dan kalau kalian ingin belajar lebih lanjut, bisa ikuti channel YouTube ini atau bisa kalian pelajari dari website Witri School yang ada di deskripsi. Jadi sampai jumpa di video berikutnya. Stay tune. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.